Udah nggak usah macam-macam. Kita ini hidup untuk meraih kesejahteraan. Jadi kalau Anda disuruh kuliah, disuruh apa? Kerja, disuruh bela negara, disuruh cinta NKRI. Untuk apa cinta NKRI kalau miskin? Salah. Disuruh semuanya, ini adalah untuk kesejahteraan. Kita beragama itu disuruh untuk sejahtera. Ya, kesejahteraan lahir dan batin. Itu lengkapnya. Apa yang kita pikirkan, Anda kuliah, Anda nyari duit, Anda kerja, itu karena berpikir ke depan. Karena sudah membayangkan tahun 30 akan bubar Indonesia ini, nah kita mulai berpikir nih, perlu bela negara, kan gitu kan? Perlu begini gitu. Karena nanti akan ada informasi, terlepas kalau benar salah kan kita nggak tahu. Ya kan? Tetapi karena ada informasi bahwa masa depan akan begini, maka kita lakukan perbuatan-perbuatan kita pada hari ini. Itu sejarah. Jadi sejarah itu perlu kita hayati, perlu kita berlakukan, perlu kita jadikan pelajaran, kita perlu jadikan panduan, kita perlu jadikan apapun referensi hidup kita untuk kita menempuh hidup hari ini berbekal kemarin dan juga untuk menanamkan visi masa depan. Wah kan keren, kira-kira gitulah ya. Jadi gitu cara kita melihat sejarah. Begitupun ketika hari ini kita melihat sejarah film. Kalau soal tahun 900 bioskop pertama datang, tahun 1926 Lutung Pesarung mulai dibuat, tahun 50 itu udah hafal lah, itu gampang, buka Google juga bisa kan? Itu mudah. Tetapi bagaimana kita memperlakukan sejarah untuk menjadi pedoman kita, panduan kita untuk menuntun hidup kita dalam berbagai hal hidup ini. Nah, termasuk ketika kita bicara perfilman, termasuk kita bicara sejarah film. Gunanya apa? Supaya kita, tadi untuk hal umum ya, supaya kita memiliki apa yang kita sebut jati diri, apa yang kita sebut kepribadian. Nah, kalau di film adalah apa yang kita sebut film Indonesia, apa yang kita sebut film berkepribadian Indonesia, dan itu semua ada di amanat undang-undang. Sehingga kalau film itu tidak mengarah ke sana, bahkan kebalikannya dari tadi tujuan-tujuan arah penyelenggaraan perfilman tadi untuk membangun kepribadian bangsa sebagai ketahanan nasional, kan ada juga itu, ya. Itu berarti salah kita menyelenggarakan film. Ternyata film merusak. Oh, tidak membina akhlak mulia. Oh, tidak membuat kita merasa cinta NKRI. Oh, tidak bisa membuat kita merasa berkemanusiaan. Oh, berarti salah nih film kita. Itu gunanya. Jadi kita mencari kepribadian, mencari jati diri, menemukan diri kita sendiri, berangkat dari masa lalu, sejarah itu. Ini sebenarnya berlaku untuk semua, bukan hanya film ya. Berlaku untuk berbagai hal. Makanya tadi saya mulai dari diri kita sendiri, lahir pun dimulai dari sejarah orang tua kita kan. Lalu setelah gede begini kita punya cita-cita untuk apa tadi menghormati orang tua. Kan banyak kalau ditanya kan, untuk apa sih kamu bekerja? Untuk membantu meringankan beban orang tua kan gitu. Itu kan mulia saja, bagus kan? Sebaliknya juga nanti ke depan pengen apa? Saya pengen gini memberangkatkan haji orang tua dan sebagainya kan gitu. Nah, ke depan pun kita ingin meraih jati diri kita sekaligus apa yang kita cita-citakan. Dan ujung dari semua itu, saya ringkas dulu ya. Ujung dari karena nanti saya ingin banyak yang ngobrol gitu ya. Ujung dari semuanya itu adalah apa sih yang ingin kita capai di dalam kita tadi mencari jati diri, mencari dan sebagainya. Itu adalah kesejahteraan. Udah nggak usah macam-macam. Kita ini hidup untuk meraih kesejahteraan. Jadi kalau Anda disuruh kuliah, disuruh
kerja, disuruh bela negara, disuruh cinta NKRI. Untuk apa cinta NKRI kalau miskin? Salah. Disuruh semuanya, ini adalah untuk kesejahteraan. Kita beragama itu disuruh untuk sejahtera. Ya, kesejahteraan lahir dan batin. Itu lengkapnya. Ya. Jadi kesejahteraan itu ada dua, lahir dan batin. Agama pun menyarankan begitu. Maka disimbolkanlah kesejahteraan itu melalui, kemarin saya sampaikan juga itu, melalui namanya surga. Ya, nggak ada yang nyuruh Anda masuk neraka. Tuhan pun menyuruh kalian masuk surga. Apa itu surga? Surga itu gambaran dari seluruh kesejahteraan yang tiada habis-habisnya, yang tiada batasnya. Surga. Wah, kita berbuat apa saja enak. Surga kan gitu kan? Wah, apa aja tersedia, nggak dilarang, bebas, itu surga, kesejahteraan. Jangan sampai kalian masuk neraka. Apa itu? Itulah apa? Paling bawah dari non sejahtera, fakir, miskin, apa segala macam numpuk di neraka situ. Ya, penderitaan yang tiada habis-habisnya, dipanggang api lah gambarannya, dibegini dan semacam-macam. Jadi kita beragama pun disuruh meraih kesejahteraan, jangan jadi menjadi miskin, menjadi fakir dan sebagainya. Nah, begitupun dalam hidup ini sama aja. Makanya ada namanya di dunia dan akhirat kan gitu. Ya. Ujung-ujungnya kita adalah meraih kesejahteraan lahir dan batin. Memang kesejahteraan itu tidak bisa hanya material, hanya fisik ya, lahir dan batin. Itu. Nah, begitupun film, ya kembali ke sejarah film. Sejarah film, kenapa kita perjuangkan atau dulu Osmar Ismail memperjuangkan film Indonesia supaya berkepribadian Indonesia, supaya bercita rasa Indonesia adalah untuk bisa menjadikan film menuju kesejahteraan bangsa ini sesuai dengan budayanya. Makanya kenapa kita sebut Osmar Ismail? Karena dalam perjalanan sejarah kemudian Osmar Ismail lah yang konsisten menonjol memperjuangkan itu, antara lain lewat film Citra gitu ya. Film Citra tadi ada kan, itu dibuat sebelum film Indonesia lahir karena dibuat oleh perusahaan Belanda. Citra waktu itu dia bekerja di sana, kemudian dibuat lagi tadi sempat ditayangkan dengan judul apa? Bayangan di Waktu Fajar kerjasama dengan Singapura. Nah, itu tahun 49. Tahun 50 baru Osmar Ismail membuat Darah dan Doa, itulah yang menandai film Indonesia lahir. Karena apa? Karena meskipun Citra segala macam tadi dibuat oleh Osmar Ismail, tapi dia belum mencerminkan kepribadian Indonesia. Karena dibuat produsernya orang Belanda. Dia sendiri hanya pegawai biasa. Ya, meskipun skenario-nya dia hanya skenario yang lolos gitu aja. Ya. Makanya yang menandai hari kelahiran film Indonesia adalah film Darah dan Doa. Itulah kepribadian Indonesia, yaitu film berbahasa Indonesia. Ya kan, pemain-pemainnya apa-apanya dibuat oleh orang Indonesia dan memiliki nilai-nilai keindonesiaan, kira-kira gitulah. Itulah kenapa kemudian itu kita peringati sebagai Hari Film Nasional. Ya, jadi tadi sampai mana tadi? Sebelum saya lanjutkan, mendingan kita tanya jawab ya. Iya, ya bukan tanya jawab. Kita ngobrolin tentang sejarah masih panjang. Saya bisa bicara panjang, tetapi kan capek juga. Nah, kalau saya diem, lalu kalian diem kan kita nggak ngapa-ngapain, bengong. Maka saya istirahat bicara, kalian mulai bicara, bertanya. Gitu ya, jadi gitu intinya saya ingin memberi pengantar ini bahwa kalau kita bicara sejarah, marilah kita jadikan catatan-catatan masa lalu itu untuk kita menemukan jati diri kita pada hari ini, dan penemuan hari ini berkaitan dengan kita menyongsong masa depan. Begitupun melalui film, gitu ya. Karena apa? Sepinter-pinternya nih, secanggih-canggihnya kalian hidup di dunia ini, yang Anda alami dan Anda ketahui hanyalah yang Anda peroleh dari sejak lahir sampai Anda mati. Ya kan? Nah, ilmu ini tidak bisa Anda kasih ke anak Anda nanti. Karena yang mereka hadapi lain. Sama dengan orang tua kita, sepinter-pinternya dia, secanggih-canggihnya dia, yang bisa diberikan kepada kita adalah ketika dia lahir sampai dia mati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya kita menghadapi gadget yang setiap hari kita main jempol di situ. Ya paling tidak kakek nenek kita kan gitu kan.
Jadi orang-orang tua dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya kita punya menteri namanya Nadiem. Jadi tidak bisa 100% kita mengandalkan nasihat orang tua untuk kita menjadi bekal menjalani hidup ini. Itu kuncinya yang ingin saya terangkan. Jadi kita harus belajar sendiri dari sejarah itu. Gitu ya.